Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White, 10 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar memiliki Kristus tinggal dalam hati kami, maka damai sejahteranya menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaa. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Kristus datang untuk memberikan damai sejahtera kepada umat-Nya. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di timur, salam yang lazim ketika mengunjungi rumah seorang teman adalah damai sejahtera bagi rumah ini. Dan ketika meninggalkan rumah itu, kata-kata yang sama digunakan. Namun, ucapan perpisahan Kristus memiliki makna yang sama sekali berbeda. Yohanes 14 ayat 27. Banyak makna yang terkandung dalam kata-kata ini. Kata-kata ini sangat bermakna dan akan digaungkan hingga ke ujung bumi. Kristus membawa damai sejahtera itu bersamanya kepada dunia. Ia datang untuk memberikan damai sejahtera itu, agar semua orang yang percaya kepadanya dapat memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dia, Sang Penebus dunia, telah membawa damai sejahtera itu bersamanya sepanjang hidupnya di bumi. Dan kini telah tiba saatnya Dia harus menyerahkan nyawanya agar harta damai sejahtera itu dapat senantiasa tinggal di dalam hati melalui iman. Dia meninggalkan damai sejahtera itu bersama murid-muridnya, dan Dia menanamkan serta memeliharanya di dalam hati semua orang yang menyambut kehadirannya.
Waktunya telah tiba bagi upaya terakhir setan untuk mengalahkan Kristus. Namun, Kristus menyatakan, "Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tidak ada dosa yang dapat membawa aku ke dalam kuasa setan. Ia tidak dapat menemukan apapun di dalam aku yang dapat menanggapi saran-saran setannya." Mengapa ada konflik yang hebat dengan penguasa dunia ini? Padahal Yesus melalui masa kanak-kanak, masa muda, dan masa dewasanya telah menjalankan hukum Allah. Dengan satu kata saja, Kristus dapat mengalahkan kuasa setan. Namun, Dia datang ke dunia agar Dia dapat menanggung setiap ujian, setiap hasutan yang mungkin ditanggung manusia, namun tidak terhasut atau berapi-api, atau membalas dengan perkataan dalam roh atau dalam tindakan. Demi kehormatan dan kemuliaan Allah, Dia harus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup dan tak bercacat kepada Bapa. Dunia yang belum jatuh, para malaikat surgawi, dan umat manusia yang telah jatuh memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan oleh wakil Bapa dan wakil umat manusia yang sempurna dan karakternya tanpa cacat. Serangan terakhir akan segera datang. Kemenangan besar yang harus diraih adalah persatuan dengan umat pilihannya, sehingga meskipun Kristus harus diangkat dari bumi ke surga, gerejanya dapat bersekutu dengannya. Terkadang pencobaan kita tidak datang sendiri-sendiri, diikuti oleh masa damai dan tenang. Godaan datang bagai gelombang yang dahsyat untuk menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Penderitaan tidak membentuk orang Kristen, tetapi hanya menumbuhkan dalam diri mereka pikiran dan kehendak Kristus, prinsip-prinsip hidup tentang kebajikan dan kekudusan. Dikutip dari manuskrip 44 tahun 1897. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini menyatakan bahwa damai sejahtera Yesus sangat berbeda dengan yang dari dunia. Mengapa damai sejahtera Yesus sangat berbeda? Di Acts of the Apostles halaman 84 paragraf 1 berkata, damai sejahtera ini bukanlah damai sejahtera yang datang melalui penyesuaian diri dengan dunia. Kristus tidak pernah membeli damai sejahtera oleh berkompromi dengan kejahatan. Damai sejahtera yang Kristus tinggalkan bagi murid-muridnya bersifat internal, bukan eksternal, dan akan selalu menyertai para saksinya melalui perselisihan dan pertikaian. Apakah maksudnya damai sejahtera Kristus yang selalu menyertai para saksinya dan bersifat internal? Roh Nubuat berkata dalam The Ministry of Healing halaman 247 paragraf 1 yang berbunyi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ini bukanlah sesuatu yang Dia berikan secara terpisah dari dirinya. Damai sejahtera itu ada di dalam Kristus, dan kita dapat menerimanya hanya dengan menerima Dia. Inilah maknanya damai sejahtera Kristus dapat menyertai umat-umatnya. Sebab damai sejahtera Kristus tersebut bukan sesuatu yang terpisah dari Yesus, tetapi di dalam Yesus. Karenanya, agar kita dapat menerima damai sejahtera Yesus, kita harus menerima Yesus dalam hidup kita. Dengan sendirinya, Yesus menyertai kita sebagaimana janjinya.
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu, bagaimana caranya agar menerima damai sejahtera dalam Yesus ini? Suratnya nomor 68 tahun 1886 paragraf 4 berkata, Kristus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Inilah elemen yang engkau mau masuk dalam hidupmu, damai sejahtera dan ketenangan yang ada di dalam Yesus. Engkau ingin mengalami ketenangan di dalam Allah, menuai penghiburan yang berasal dari iman yang teguh kepada Yesus. Nah, saudaraku terkasih, semoga Tuhan mengaruniaimu dengan Roh-Nya. Kita menerima damai sejahtera Yesus adalah dengan menerima Roh-Nya Yesus. Karena memang menerima Roh-Nya Yesus sama dengan menerima Yesus itu sendiri. Menerima Yesus, menerima damai sejahteranya. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 260 paragraf 3. Kristus membawa damai sejahtera itu bersamanya kepada dunia. Ia datang untuk memberikan damai sejahtera itu, agar semua orang yang percaya kepadanya dapat memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dia, Sang Penebus dunia, telah membawa damai sejahtera itu bersamanya sepanjang hidupnya di bumi, dan kini dia telah tiba saatnya. Dia harus menyerahkan nyawanya, agar harta damai sejahtera itu dapat senantiasa tinggal di dalam hati melalui iman. Dia meninggalkan damai sejahtera itu bersama murid-muridnya, dan dia menanamkan serta memeliharanya di dalam hati semua orang yang menyambut kehadirannya. Bagaimana Yesus hadir dalam hati semua orang? Oleh kehadiran Roh-Nya. Lalu, mengapa Yesus harus menyerahkan nyawanya agar damai sejahtera Yesus dapat tinggal dalam hati kita? Karena sebagai imam besar di sorga, Yesus harus mempunyai korban. Kalau dahulu domba dan lembu, namun Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban pendamaian, kegenapan dalam rencana penebusan. Dan oleh karenanya, Yesus menerima pengurapan di sorga, dan saat dia diurapi untuk menjadi imam besar di sorga, dia mencurahkan Roh-Nya. Dan oleh kehadiran Roh-Nya itulah kita menerima damai sejahteranya. Sekarang, mengapa damai sejahtera itu ada dalam Yesus? Sehingga kita semua yang mau menerima damai sejahtera harus menerima Yesus. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 15 paragraf 2 berkata, ketika kita menerima Kristus sebagai tamu abadi di dalam jiwa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Kehidupan Sang Juru Selamat di bumi, meskipun dijalani di tengah konflik, adalah kehidupan yang penuh damai. Sementara musuh-musuh yang marah terus-menerus mengejarnya, dia berkata, dan ia, yaitu Bapa, yang telah mengutus aku. Ia, yaitu Bapa, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 ayat 29. Damai sejahtera ada dalam Yesus oleh karena Allah Bapa tinggal dalam Yesus. Damai sejahtera yang kita terima dari Yesus adalah damai sejahtera yang dari Bapa yang tinggal dalam Yesus. Inilah sebabnya damai sejahtera tersebut berada dalam Yesus dan kita harus terima Yesus untuk menerima damai sejahteranya. Sebab damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tinggal di dalam Yesus. Kita menerima damai sejahtera Allah tersebut oleh menerima damai sejahtera Yesus. Dan itu adalah dengan menerima Roh-Nya Yesus. Karena memang saat kita menerima Roh-Nya Yesus, itu sama dengan menerima Roh-Nya Bapa. Sebab Bapa dalam anak dan anak dalam kita. Dan bila mana kita menerima Roh-Nya Yesus, itu sama dengan menerima Yesus itu sendiri. Dan menerima Yesus sama dengan menerima damai sejahtera. Dan oleh karenanya, itulah sebabnya Yesuslah Sang Penghibur kita. Manuskrip 70 tahun 1897 paragraf 16 berkata, tidak ada penghibur seperti Kristus, begitu lemah lembut dan tulus. Ia tersentuh oleh perasaan akan kelemahan kita. Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus, berbicara ke hati.
Kata tidak ada artinya hanya Yesus satu-satunya penghibur. Tidak ada yang lain. Rohnya artinya rohnya Kristus. Itulah damai sejahtera yang Yesus berikan kepada mereka yang percaya. Itulah wujud Yesus tinggal dalam kita dan kita dalam Yesus. Itulah wujud kita menerima damai sejahtera Yesus. Rohnya Yesus yang adalah Sang Penghibur berbicara kedamaian dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang begitu menguatkan, yaitu damai sejahtera Kristus bukan sesuatu yang terpisah dari Yesus, tetapi ada di dalam Yesus. Dan untuk kami menerima damai sejahtera Kristus, kami harus menerima Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan bila kami semua yang percaya membuka hati, maka Kristus masuk untuk mendapatkan kami dan berkuasa dalam hati kami, mengaruniakan damai sejahtera-Nya, hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan hidup-Nya, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan banyak orang datang kepadamu bertobat, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.